Gadis kaya membeli gaun yang baru. Sebelum meninggalkan toko, staf secara tidak sengaja mengotori gaun itu. Kim Na sangat marah, ia ingin staf merubahnya dengan gaun lain. Tapi, gaun ini sudah habis terjual, tidak ada yang tersisa. Staf ingin membayar biaya binatu. Tapi Kim Na tidak mau memaafkannya. Secara kebetulan, adegan ini dilihat oleh Suah. Dia segera menggunakan larutan yang dia bawa untuk membersihkan noda. Wah, hebat sekali. Bersih banget. Tapi Kim Na sangat tidak nyaman. Dia marah. Dia menyuruh staf untuk membuang gaun itu ke tong sampah. Sayang sekali membuang gaun mahal seperti itu. Suah berkata dia akan mencucinya dan membawanya ke rumahnya. Apakah kamu tidak tahu identitasmu sendiri? Lemparlah. Jangan banyak bacot. Engsu tidak tahan dengan gadis ini. Bagaimana kamu bisa memperlakukan seseorang yang seumuran dengan ibumu? Lalu, ia minta wanita yang kaya harus mengucap maaf kepada staf. Kim Na sangat marah. Dia segera menelepon manajer. Tidak hanya ingin staf meminta maaf, tetapi juga ingin dia membayar untuk gaun itu. Suah tidak ingin kehilangan pekerjaannya, jadi dia menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Melihat ibunya diintimidasi, Engsu merasa sangat kesal. Ibunya awalnya berencana untuk membelinya untuknya, tetapi sekarang dia harus menabung untuk membayar gaun Engsu. Ibu setuju untuk membelinya untuknya bulan depan. Engsu tak mau ibunya sedih, jadi dia segera setuju. Saya sangat suka untuk memberi selamat kepada Engsu karena ia telah mencari pekerjaan. Teman-temannya menginjak ia ke bar. Kebetulan, melihat Kim Na dansa seksi di atas panggung, Engsu kesal dengan penampilannya yang angkuh. Dia ingin melampiaskan amarahnya atas nama ibunya. Jadi dia meminta lomba dansa. Keduanya dengan kekuatan yang sama. Kim Na tidak rela, dia ingin berputar 360 derajat. Akibatnya, dia mematahkan kakinya. Dia sangat membenci Engsu. Sementara Engsu pergi ke toilet, dia telah membuang air dingin ke dalam. Tapi dia salah orang. Itulah teman Engsu. Engsu menemukan sebuah kalung di tanah. Dia menyadari inilah Kim Na. Tapi pada waktu ini, dia telah meninggalkan. Engsu mengenakan gaun yang pemberian ibunya. Dia dengan senang ke SMA. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai guru. Dia sangat khawatir. Tepat waktu ini, seorang siswa bergegas keluar dari tangga. Apakah Bu baik-baik saja? Ya. Mereka menatap. Sebenarnya, gadis yang membeli gaun itu di awal film. Itulah siswa SMA. Hal ini membuat Engsu sangat terkejut. Kemarin, gadis ini hampir membuat ibunya kehilangan pekerjaannya. Tak disangka, dia adalah siswanya. Kim Na melihat gurunya mengenakan gaun yang dia buang. Jadi dengan sengaja memuji gaun guru dengan sangat baik. Gaun ini indah sekali. Engsu merasa sangat malu. Dia mengucapkan makasih. Teman sekelas Kim Na langsung bertanya padanya. Di mana Bu membeli gaun itu? Engsu menjawab. Ini adalah gaun dengan sedikit masalah. Lalu, siswa-siswi tertawa. Pengucapan bahasa Inggris Engsu sangat tak baik. Tidak sebagus Kim Na lagi. Tidak apa-apa, biarkan Kim Na membacanya. Memang, cara pengucapannya lebih baik darinya. Saat Engsu merasa tidak nyaman, bel berbunyi untuk mengakhiri kelasnya. Ibu Kim Na meninggal lebih awal. Neneknya sangat mencintainya. Jadi ia sangat sombong. Dan sering menghina orang lain. Dia memiliki sopir sendiri untuk membawanya ke gerbang sekolah. Setelah turun dari mobil, teman-temannya berebut bantu ia memegang ransel. Engsu menyuruhnya untuk tidak memarkir mobilnya di depan gerbang sekolah. Hal ini kurang bagus. Dia membuang ransel kepada Kim Na untuk dipegang sendiri. Meminta ia untuk memegangnya sendiri. Kim Na belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya, jadi sangat menyebalkan. Engsu sedang berkencan dengan seorang guru yang dicintai oleh banyak siswi. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan baik. Tetapi setelah bekerja, mereka ditemukan oleh siswa. Kim Na menemukan hal ini. Ia memutuskan untuk merayu Pak Sin. Untuk balas dendam.
Dia sengaja menyatakan cintanya kepada gurunya di depan Eng Su. Aku cinta kamu. Wow. Jangan cemburu. Eng Su tidak cemburu. Kim Na membeli bunga untuk diberikan kepada Pasin. Melihat hadiah-hadiah yang diberikan teman lain kepadanya, dia marah dan membuang semuanya ke tong sampah. Kebetulan, adegan ini dilihat oleh Eng Su. Dia menyuruh Kim Na untuk mengembalikan hadiah itu ke lokasi aslinya. Kim Na tak mau. Tapi kata-kata guru, ia harus patuh. Dia bilang dengan ayahnya. Gurunya sangat menjengkelkan. Dia sering membuli saya. Dia menyuruh ayahnya untuk melaporkannya ke sekolah untuk mengganti guru lain. Nenek tidak tahan keponakannya diganggu. Ingin memecat guru ini. Kepala sekolah secara pribadi menyambut nenek Kim Na. Eng Su mengira inspektur Kementerian Pendidikan yang datang untuk memeriksa. Rekan-rekan memberitahunya. Nenek Kim Na pernah menjadi kepala Institut Internasional. Dia adalah orang yang sangat terkenal di dunia politik dan pendidikan. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Banyak guru yang dipecat karena dia membencinya. Eng Su tidak berani menyinggung perasaannya. Nenek bilang dia ingin Eng Su lebih menjaga Kim Na. Juga memberinya cek senilai 100 juta. Nung Eng Su tidak menerimanya. Dia segera mengembalikannya. Ketika dia kembali ke kelas. Hari ini datang jadwal harian Kim Na tapi dia telah meninggalkan. Eng Su menyuruhnya untuk tinggal. Minta dia untuk menyelesaikan kues. Dia menyuruhnya membersihkan jendela. Bersihlah. Bu percaya padamu. Kim Na sangat kesal. Dia merasa Eng Su sangat ganggu. Dia pergi ke toko pakaian yang Ibu Eng Su bekerja. Dia minta Ibu Eng Su melayaninya. Inilah kali yang pertama temannya datang ke toko mewah seperti ini. Dia dengan senang hati kembali ke seluruh proses. Lihatlah Ibu Eng Su memegang tas besar dan tas kecil. Sampai Ibu Eng Su lelah, ia puas. Teman sekelas dengan senang hati membual tentang belanja kemarin. Apa yang sangat menyenangkan? Eng Su melihat ibunya dilecehkan oleh Kim Na. Dia sangat sedih. Demi diriku sendiri, ia membuat ibunya menderita. Suasana hati yang tidak menyenangkan, tidak dapat memberi kuliah kepada siswa. Setelah membiarkan seluruh kelas belajar sendiri, ia bersembunyi di toilet. Gadis ini diganggu. Tapi tetap senang berterima kasih kepada pihak lain. Hari ini adalah hari ulang tahun Jung Ya. Kim Na membawa temannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Pertama, tuangkan bedak di kepala gadis itu. Lalu taruh seluruh kue ulang tahun di wajahnya. Kebetulan, adegan ini dilihat oleh wali kelas. Ngapain? Kim Na berkata. Dia sedang merayakan ulang tahunmu. Teman Kim Na bilang mereka sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk temannya. Kim Na, makasih banyak. Sudah paham, kan? Seluruh tubuh Jung Ja bau dan semua orang menertawakannya. Eng Su menyuruhnya berganti pakaian lain. Juga menyiapkan puisi untuk mengucapkan selamat padanya di hari ulang tahunnya. Jung Ya diasingkan oleh teman-temannya, baru sekarang mendapat penghiburan dari gurunya. Suasana hati yang lama menderita tiba-tiba pecah. Ketika Eng Su buang air kecil, dia disiram dengan air dingin. Lihat ekspresi puas Kim Na. Eng Su yakin dengan apa yang dilakukan Kim Na barusan. Jung Ya memberi guru sapu tangan bersih untuk menyeka rambutnya yang basah. Tindakan ini membuat Kim Na merasa sangat tidak nyaman. Setelah kelas, Jung Ya diseret ke toilet. Kim Na ingin dia berlutut dan meminta maaf. Akui kesalahannya. Jika tidak, ia akan membuang HP-nya ke toilet. Ketika teman sekelas melihatnya, mereka segera memberitahu Eng Su. Guru menghukum mereka. Tapi Kim Na menolak untuk mengakui kesalahannya. Gak, saya gak salah. Eng Su hanya memintanya untuk datang ke kantor untuk berbicara. Kim Na pulang ke rumah dan menangis. Dia berkata dengan neneknya. Dia dipukuli oleh wali kelas. Lihat tangannya yang merah. Dia segera membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Kim Na mematahkan lengannya. Dia tidak bisa melanjutkan bermain piano. Karena cucunya dipukuli seperti ini oleh guru.
Nenek tidak tahan. Dia yang marah masuk ke kelas. Di depan semua siswa. Dia menamparkan Eng Su. Dia tercengang. Siapa yang dipukul? Aku belum pernah memukul cucuku. Tapi kamu berani, apakah seorang preman? Tapi Eng Su belum pernah memukul Kim Na. Nenek tidak mendengarkan penjelasannya dan memaksanya berlutut untuk mengakui kesalahannya. Pak Sin mendengar berita itu dan bergegas menarik keduanya keluar. Nenek yang marah mengeluarkan bukti bahwa Kim Na dipukuli. Dia ingin kepala sekolah memecat Eng Su. Juga memanggil polisi untuk menyelidiki. Eng Su dengan tegas mengatakan dia belum pernah memukul seorang siswa. Tapi Kim Na yakin Eng Su telah memukulnya. Setelah polisi meninggalkan, dia ingat. Sebelum pulang, tangannya masih baik-baik saja. Rekan menyarankan Eng Su untuk meminta maaf dan mengakhiri apapun. Kekuatan nenek Kim Na sangat kuat. Semakin keras kepala, semakin menyakitkan. Eng Su berkata pada pacarnya. Karena dia membantu ibunya. Jadi dibenci oleh Kim Na. Tapi pacarnya tidak percaya padanya. Kamu benar-benar tidak memukul, kan? Bahkan tidak sekali. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, apa yang harus aku lakukan? Menurutnya, ia pikir Kim Na tidak seburuk. Tidak hanya keluarganya kaya. Hasil belajarnya juga sangat bagus. Jadi bagaimana dengan aku? Apakah kamu pikir aku adalah orang jahat?